Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Tak terasa kita sudah melewati bulan yang lalu dan kita sudah tiba pada bulan Juni. Dan sepanjang bulan ini renungan kita bertemakan sukacita sosial. Renungan kita pada hari ini Kamis 1 Juni 2023 dengan judul Persekutuan Kristen ditemukan dalam mengasihi satu sama lain. Ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kristus telah memerintahkan murid-murid yang mula-mula untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Ia telah mengasihi mereka. Dengan demikian, mereka akan membawa kesaksian kepada dunia bahwa Kristus telah dibentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan. Aku memberikan perintah baru untuk kamu. Ia telah mengatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Pada waktu perkataan ini diucapkan, murid-murid tidak dapat mengerti. Tetapi sesudah mereka menyaksikan penderitaan Kristus, sesudah penyaliban dan kebangkitan, dan kebaikannya ke surga, sesudah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, mereka mengerti yang lebih jelas akan kasih Allah dan sifat kasih yang mereka harus miliki satu dengan yang lain. Mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Dalam pergaulan mereka setiap hari satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati orang-orang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melangkah di awal bulan Juni ini, di mana Allah inginkan seperti di dalam doanya supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dia ingin kita erat dalam hubungan sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, supaya kita dapat memancarkan kasih dan terang kemuliaan Kristus yang ada dalam diri kita. Tuhan katakan, umat-umatnya yang Dia kasihi dirindukan supaya sukacita kita itu selalu bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan inginkan kita untuk hidup saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, bukan untuk mencintai dirinya sendiri. Dan kita harus bisa berkorban sama seperti Yesus Kristus juga. Dan sama seperti murid-murid pada saat mereka tidak memahami, tetapi setelah melihat apa yang Yesus perbuat, maka mereka juga hidup di dalam mengikut Kristus. Dan pada saat itu terjadi, saudaraku, sukacita kita akan penuh untuk memiliki pengharapan bahwa sesungguhnya bukan duniawi ini, tetapi justru kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang akan membawa sukacita bagi kita untuk hidup dalam kerajaannya. Semoga hidup dalam pengharapan itu membuat kita akan teguh di dalam persekutuan sebagai umat Tuhan, dan kita dapat saling mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau untuk semua kasih-Mu yang menjadi bahagian kami hari ini dimanapun kami berada, umat-umat Tuhan. Di saat kami bangun kembali dan menikmati hari yang pertama di bulan ini ya Bapa, kami bersuka cita kasih-Mu yang selalu menjadi bahagian kami, dan satu kesempatan bagi kami juga untuk lebih mendekatkan diri dalam iman dan pengharapan kepadamu. Tuhan, pembekalan lewat pekabaran firman-Mu pagi hari ini, biarlah itu juga mendapatkan tempat dalam hati kami, supaya kami mengerti panggilan kami Tuhan. Kami dapat mengikut Yesus, mengikut jejak-Mu, dan memancarkan kasih kemuliaan Kristus di dalam hidup kami, sehingga Yesus yang dipandang, sehingga melalui hidup kami pun nama-Mu dipermuliakan.
Hari ini dimanapun umat-Mu berada, Tuhan menyertai. Berikanlah kesehatan ya Bapa. Bila mana berada dalam keadaan sakit, bahkan banyak umat-umat Tuhan yang terbaring oleh karena keadaan lemah, dan bahwa mereka juga membutuhkan kekuatan kuasa daripadamu. Biarlah perumpangan tangan Tuhan menjadi bahagian mereka. Berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah pengharapan mereka tetap teguh. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Lebih lagi Bapa, dalam waktu yang Tuhan berikan pun, nama-Mu yang akan selalu dipermuliakan. Mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Biarlah kiranya kedamaian senantiasa tercipta dan kebijaksanaan menjadi pimpinan kami yang tertinggi sampai terendah, untuk dapat menuntun kepemimpinan dan mensejahterakan masyarakat. Lebih lagi harapan kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap memiliki kebebasan untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, biarlah Tuhan akan menyertai anak-anak dalam hidup mereka, dalam perkembangan, di dalam meraih harapan dan cita-cita. Terpujilah Engkau Bapa. Semoga berkat ini kami nikmati sepanjang hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.